Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih laka mundur hilang ke kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih semangat untuk eksplor kembali menuju ke titik permasalahan di hutan Pengarpar, teman-teman. Dimana tadi malam kita tidak mendapatkan progres apapun, gagal. yang ada kita alhamdulillah ya, seperti bola kita dipermainkan sana sini sana sini sana sini. Tapi percayalah teman-teman, itu adalah suatu proses di mana siapapun yang akan menikmati proses insya Allah akan mendapatkan keberhasilan. Amin. Amin. Jadi untuk malam ini mungkin kita tetap masih melanjutkan pencarian terhadap si Mas Rafat ya, karena udah 2 malam ini Mas Rafat itu tetap masih saja menghilang, teman-teman. Ya semoga saja Gusti Allah masih memberikan umur panjang terhadap Mas Rafat. Amin. Dan pada malam hari ini kita bisa selamatkan untuk bisa berkumpul kembali dengan putri tercintanya, teman-teman. Saya rasa keluarganya Mas Rafat sudah tidak kurang-kurang. Sebenarnya titik permasalahannya itu hanya kesalahan sedikit, bukan sedikit ya, mencintai keponakannya sendiri yang berakibat dan berujung fatal. Maka dari itu teman-teman, saya sarankan kepada jenengan semua yang kira-kira menurut jenengan sesuatu hal yang kurang baik, mulai sekarang ayolah kita hentikan. Jangan ojo dumeh ya. Ojo dumeh itu kegiatan kecil, tapi dari hal kecil itu akan timbul permasalahan yang besar. Udah bang, Lili kan juga seneng nih. Penakon mulai penakon. Sebenarnya kita sering memperlihatkan atau mencontohkan kejadian-kejadian hal kecil yang berujung fatal, teman-teman ya. Ya seperti tadi saya kedatangan tamu juga bercerita mengenai ya itulah apa yang tadinya cuma iseng-iseng malah jadi malapetaka. Itu teman-teman ya, namanya apes tidak ada di kalender soalnya. Betul. Yang ada itu tanggal merah ya. Ya. Tapi tim gasnya nggak ada tanggal merahnya, alhamdulillah hitam semua. Tanggal merah kalau di rumah. Istrinya tanggal merah gitu. Mau macamnya kabeh Ish, bocah. Bombok kowe gue. Pagi loh. Bombok kowe kuwe. Mulai pagi. Bombok. Kuat maning ngene. Dan kita juga belum tahu teman-teman ini mau melangkah dimulai dari mana. Yang kita punya hanya pedoman satu, yaitu seperti ucapannya si Yaskara ya, bahwasanya kita harus tetap bahagia dalam kondisi apapun, agar menciptakan sebuah keberuntungan yang akan hadir ke dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih laka mundur. Kencote. Dia langsung buka tekurnya. Enggak boleh. Melas masuk deh. Pas kena gulunya gue. Iya yo angin. Pastam. Semudah itu. Bisik lah. Bisik mbah. Melei. Parun. Teh, mau apa kenyang rasan? Apa dikit? Jangan lupa. Oh iya. Buat sedulur dalam masing-masing pokoknya jam 18.20 itu langsung duduk manis, siapin cemilan dan makanan. Tapi sholat terlebih dahulu karena video tim kasih pasti diupload jam 18.20. Jangan nonton videonya Mbak Dangik. Saya aja pesen cemilan, kring. Nah, jangan lupa berkat. Betalan ini bener mbah. Kun yang kamera kun. Yo, pocong kurkal. Pocong topak lo. Aku. Apa jimpro? Pocong. Dia wedi lah. Endi iki? Kecing. Iya kecil.
mengenai hal apa Tuan? Ya, ini gini Mas. Kunci apa desa? Utusan. Kunti kok ini ngin kunti. Siapa yang mengutus Tuan untuk menemui saya? Baiklah, jika memang itu perintah beliau, monggo silakan. Ayo Pak. Ya. Silakan Tuan. Lu beli sih. Mas beli. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sana, dulu. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini dengan dirimu, saya ingin memastikan bahwasanya manusia yang saya temui ini adalah benar. Apakah kau yang bernama Gana? Saya Gana. Alhamdulillah. Akhirnya saya dapat bertemu denganmu. Ini kawan-kawan. Benar sekali. Ngapunten, jenengan siapa ya? Duduklah. Mungkin lebih enak apabila saya berbicara denganmu dengan kondisi duduk. Oh iya, silakan Tuan. Subscriber kan Mas? Lambe ini. Alhamdulillah. Saya bisa berjumpa dengan kalian di sini. Tadi siang saya dijumpai ataupun kedatangan seorang tamu bernama Syekh Abdul Kursi. Sabul Kursi. Iya. Apakah kau mengenal beliau? Saya mengenal beliau. Beliau saudara kandungnya Kiai Abdul. Iya, maksudnya. Dia datang dengan suara yang lembut dan menceritakan banyak tentang kalian, terutama dirimu. Apa yang sehari-hari kalian lakukan, saya rasa lengkap. Dia menceritakan semua tentang kalian. Sepulangnya beliau dari rumah saya, dari kediaman saya langsung penasaran dengan kalian. Terpikir terus-menerus dengan nama-nama kalian. Dia pun menyebutkan satu persatu nama kalian. Dari bekal itu, saya memulai perjalanan untuk mencari kalian. Saya menanyakan dari satu makhluk ke makhluk lain. Banyak dari mereka yang saya tanyakan mengenal namamu. Sebelumnya perkenalkan, saya Syekh Abdul Lutfi dari Canggawaran. Oke. Tapi betul-betul sih jenis Mas. Sama. Jin kalau ini. Saya Janggawan. Benar, masyarakat yang mengenal saya, mereka biasa memanggil saya Syekh Canggawana. Kenapa? Apakah jenengan itu pendampingnya atau khorim? Mungkin bisa demikian. Saya rasa nama Syekh Canggawana tidak asing bagimu. Begitu tidak asing. Apakah kau pernah? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Saya rasa setelah saya ingat-ingat, saya tidak pernah bertemu dengan. Yang memang semasa hidupnya jenengan sih belum pernah bertemu dengan saya.
Tapi memang ada, mungkin nanti saya ceritakan lah kenapa saya mengenal nama besar Syekh Jamrawan atau Syekh Abdul Lutfi itu. Yang penasaran itu, jenengan mencari kita, ingin bertemu dengan kita itu ada apa gitu loh. Apakah Syekh Abdul Kursid menitipkan pesan kepada Tuan? Tidak, dia hanya mengatakan ada beberapa manusia Tuyul. yang membuat dia terkagum-kagum. Dari cerita beliau, saya menjadi penasaran manusia seperti apa yang membuat kagum sosok pemuka agama, sosok syekh, kiai, sampai dia terpukau melihat kalian, melihat tingkah laku kalian. Sebenarnya apa nasabmu? Dari keturunan mana? Atau dari raja siapa yang buyutmu itu? Sampai-sampai namamu dikenal dari kalangan saya, dari bangsa Jin. Bukan hanya dia yang bercerita tentangmu, yang mengenal kalian semua. Setiap makhluk yang saya temui, hampir sebagian besar mengenal kalian semua. Yang pertama, memang kami setiap hari ada di hutan. Betul. Mungkin kalau bahasanya ya tukang jaga hutan, siapa yang nggak kenal. Sampai mungkin hewan di sini pun paham dengan bau kita kalau kita lewat. Tunggarangan. Kalau bicara mengenai nasab, saya tidak tahu. Intinya yang saya tahu, saya dari Nabi Adam. Apakah kau bukan salah satu zuriat Nabi Muhammad? Saya tidak pernah tahu mengenai hal itu. Lalu apa yang membuatmu istimewa? Nggak ada yang istimewa. Cuma saya punya dasar tekun. Itu saja sih. Sama sebenarnya Pak. Saya Pak sama. Saya rasa kalau hanya sekedar tekun, hewan di hutan pun tekun mencari makan. Tekun dalam hal apa? Mungkin kau bisa ceritakan. Sampai-sampai makhluk di luar dari jenismu, yaitu bangsa Jin, itu mengenal dirimu, mengenal kalian. Seperti ini akan saya ceritakanlah sedikit, singkatnya seperti ini. Jenengan tahu kesenian untuk menyebarkan agama Islam, wayang? Ya, saya mengetahuinya. Saya jadi wayangnya. Jika memang di balik itu semua, saya tidak pernah tahu, karena yang tahu hanyalah dalangnya. Saya bisa bergerak digerakkan oleh dalang. Mungkin jawaban yang paling memuaskan adalah jawaban itu. Saya seorang wayang yang tidak tahu apa-apa. Ya, mungkin karena saya belum mengenal betul kalian. Saya masih bertanya-tanya apa yang membuat kalian dikenal, bahkan dari kalangan bangsaku. Sering berkecimpung. Lalu kau tadi mengatakan ingin bercerita tentang nama saya. Mungkin saya sekarang memahami Tuan Syekh Abdul Lutfi, bahwasanya Syekh Abdul Kursid. Saya memang beberapa kali bertemu dengan beliau. Adanya beliau menemui jenengan mungkin karena melihat ada suatu permasalahan di diri saya yang belum bisa saya pecahkan. Memang siapanya Syekh Abdul Kursid? Yang mana? Ini? Iya. Nggak kenal, cuma tadi katanya bertamu, berkunjung. Benar. Jadi seperti ini, memang
beberapa hari ini kita dihadapi suatu permasalahan yang mungkin saja permasalahan ini tidak bisa kami pecahkan. Kita sudah berusaha mondar-mandir sana sini, tapi keberuntungan belum menuju ke arah kita. Sebenarnya kita itu sedang disibukkan dengan raga atau badannya Syekh Abdul Lutfi atau Syekh Janggawana yang sekarang sedang dimanfaatkan oleh salah satu makhluk yang Tidak bertanggung jawab. bernama Sarna. Raga itu dengan sengajanya dibangkitkan karena memiliki tujuan. Yang pertama, ingin mengambil sebuah karomah besar yang pernah dimiliki oleh Syekh Abdul Lutfi atau Syekh Janggawana sendiri semasa hidupnya. Yang kedua, konon informasi raga yang tidak akan pernah hancur. Mungkin itu adalah salah satu senjata yang paling hebat, musuh yang tidak akan pernah terkalahkan bagi si pelawan. Maka dari itu ada oknum yang memanfaatkan itu dan untuk menghancurkan kami dan tujuan kami. Dan kalian dibuat kesulitan dengan yang kau sebut karoma yang ada pada tubuh saya itu. Saya sih berhadapan secara langsung dan Belum pernah. itu sih belum. Cuma itu informasi yang kami dapatkan. Saya rasa informasi yang kalian dapatkan itu kurang tepat. Harusnya kau tahu, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa hancur. Semua pasti akan hancur. Apalagi seonggok daging itu pasti akan hancur. Memang di beberapa kejadian di luaran sana banyak badannya tidak bisa hancur walaupun nyawanya sudah keluar dari dalam tubuh. Itu disebabkan oleh beberapa hal yang jelas itu sudah ketentuan dari Gusti Allah. Tetapi nantinya dia akan hancur walaupun itu pada hari kiamat nanti. Jika kalian dihadapkan dengan raga saya yang dibangkitkan oleh yang bernama Sarna itu, saya rasa kalian tidak perlu takut. Yang kalian sebut karoma itu sebenarnya bukan karoma. Itu ajian. Dan itu dipelajari. Sedangkan karoma itu tidak perlu dipelajari. Karoma itu datang kepada seseorang atas ridho dari Allah. Biasanya tidak perlu dipelajari. Asalkan dia menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan sunnah dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Biasanya orang-orang seperti itu akan mendapatkan karoma, walaupun karomanya akan berbeda-beda. Seperti ini, Tuan Syekh Janggawana. Bahkan kita sudah sampai di mana kita mencari Maguru naik jenengan Ki Ageng Petro. Nah, informasi itu saya dapatkan dari salah satu penatus atau camat Bisno, di mana yang saya ketahui Magurunya Syekh Janggawana, Magurunya jenengan itu kan disihir menjadi sebongkah batu
dan batu itu biasa buat duduk jenengan. Dan semenjak batu itu ditinggalkan oleh jenengan, sekarang itu kan banyak disalahgunakan. Nah, kami malah justru bingung cara menghilangkan sihir itu dari batu agar Mahagurune Syekh Janggawana itu bisa Terbebas. memberikan informasi kepada kita bagaimana sih cara menghadapi Syekh Janggawana yang telah bangkit dari kuburnya itu. Mungkin lebih tepatnya dibangkitkan oleh sihir. Kalian tidak perlu repot-repot untuk melepaskan sihir yang ada pada guru saya. Saya sebenarnya mengetahui apa kelemahan saya. Saya akan bercerita sedikit tentang ilmu yang kalian sebut itu karoma. Dulu sekali saya berkelana dan menemukan satu wilayah yang bernama Janggawana itu. Wilayah Janggawana dihuni oleh makhluk-makhluk jahat sebangsa saya. Ketika saya berdakwah di sana, selalu ditolak. Bahkan mereka selalu memberi perlawanan terhadap saya. Mereka menolak ajaran baru yang datang dari luar dan masuk ke dalam wilayah Janggawana. Lalu di situ saya berpikir, kalau terus-terusan seperti ini, mereka tidak akan bisa menerima ilmu baru ataupun ajaran baru. Dan mereka selalu merendahkan saya. Saya dipandang sebagai makhluk lemah di sana. Dengan niat yang kuat, lalu saya pergi beberapa waktu dan menemukan seorang guru yang bernama Syekh Subari. Saya bercerita masalah yang saya hadapi ketika ingin melakukan dakwah di wilayah Janggawana. Lalu Syekh Subari, singkat cerita, dia menawarkan kepada saya untuk saya berlatih ajian yang mana dia sudah kuasai. Saya dibawa ke suatu telaga. Telaga itu bernama Telaga Kubitir. Saya disuruh oleh guru saya, Syekh Subari, untuk berendam di dalam telaga itu dan melakukan beberapa, bisa dikatakan, ritual. Sampai pada puncaknya, saya dapat menguasai ajian tersebut. Ajian itu apakah kebal? Benar. Yang kau katakan, raganya tidak bisa hancur. Itu yang saya maksud. Makanya waktu itu dengan informasinya kan matinya dibakar apa ya? Benar. Dan jasadnya utuh itu kan. Sebenarnya saya tidak menyangka saya yang sudah mati berpuluh-puluh tahun yang lalu masih ada yang mengenal, bahkan sampai memanfaatkan raga yang saya miliki untuk perbuatan yang jahat seperti ini. Itulah, jika kita hidup memberikan yang terbaik, sekalipun kita sudah tidak ada, nama itu akan tetap harum.
Saya takut hal semacam ini akan memberatkan saya di akhirat nanti. Sebenarnya seperti ini. Tuan Syekh. Ya, mohon maaf saya lancang. Sebenarnya semua itu kan bukan kesalahan Syekh. Merekanya saja yang menganggap itu berlebihan. Tetapi tidak ada yang menjamin ketika di akhirat nanti Allah menanyakan, kenapa ragamu dipakai untuk hal-hal kejahatan. Itu mungkin saja bisa terjadi. Nah, setelah kau bercerita, ada rasa ketakutan di dalam hati saya. Ya, maka dari itu, menurut jenengan sendiri, apakah Syekh Subari ketika mengajari jenengan sebuah ajian, beliau juga pernah mengatakan ke jenengan bahwasannya pantangan atau ini akan hilang dengan sendirinya, akan hilang dengan apa gitu? Beliau mengatakan pantangannya adalah air yang sama, yaitu air yang bersumber dari Telaga Kumitir. Tetapi waktu saya menanyakan hal itu kepada guru saya, dia menjawab dengan nada bercanda. Saya tidak tahu apakah benar-benar hanya itu kelemahan saya dulu, ataukah ada benda lain yang bisa menjadi kelemahan. Tetapi kalau kalian memang benar-benar ingin menyelamatkan raga saya akan coba temui guru saya itu untuk menanyakan apa saja kelemahan dari ajian yang dia berikan atau dia ijazahkan terhadap saya. Jika memang Syekh sendiri berkenan, dengan senang hati kita menunggu itu. Baiklah, sekarang saya sudah mengerti apa maksud dari Syekh Abdul Qursyid menceritakan tentang kalian semua. Ternyata kalian sedang ada dalam masalah yang mana itu masih terlibat dengan saya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kalaulah bagian dari saya membuat kalian kerepotan, membuat kalian dalam masalah, bahkan mungkin membuat kalian celaka. Saya benar-benar meminta maaf. Saya juga mau minta maaf. Syekh mungkin sudah merepotkan jenengan. Sebagai gantinya, saya akan menemui guru saya, menanyakan semua kelemahan ajian yang pernah saya pelajari. Kalian boleh tunggu di sini. Saya akan sesegera mungkin kembali dan mengabarkan kepada kalian. Kami akan tunggu, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Korinya baik. Tumpuk raga yang disalahgunakan. Ini yang dimaksud dari pembukaan tadi, Syekh. Kalau kita berangkat penuh dengan kebahagiaan, keberuntungan selalu menuju kepada kita. Ya ora. Iya. Sampai kurung iki. Apa selerek? Resleting tasku. Pura-pura belum Untung kopi selok. Ngopi sendiri kamu. Sembarangan. Bener mah ceramah. apa jual apa? Apa jual? Ke mana? Mani bakula terkena. Apa lah Col? Akan nyelusur biar anu. Apa jali GM? Apa? Miki? Ini kurang ruang nasi. Nah, Pada bahaya teke.
maring telaga melintir. Kumitir. Kemelintir itu kamu mubeng di kala ini. Kemelintir. Baik teman-teman, mungkin kita akan tunggu beberapa saat di sini terlebih dahulu sambil menunggu Syekh Janggawana akan datang lagi ke tempat ini. Saya berharap besar ya, semoga Syekh Janggawana datang lagi dengan membawakan sebuah berita yang menggembirakan untuk kita semua. Potong dulu videonya nggak apa-apa, pakai dulu. Sokun disawati pakai waktu. Siapa sih itu? Jangan berisik, Pak. Saya jaga uangnya, Mas. Kita tinggalkan manusia itu dulu. Tumbalkan manusia itu dulu, Mas. Bismo. Ikutin. Pelan-pelan. Bentar, Mas. Masih dekat, Mas. Takutnya ketahuan kayak kemarin, Mas. Saya ikutin ya, ayo. Ayo ikutin. Wah, teman-teman, ini kita akan mengikuti Syekh Janggawana terlebih dahulu. Katanya dia dari pembicaraan yang diucapkan tadi itu akan menumbalkan manusia itu dan tidak akan memberi selamat. Bisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini gimana, Mas? Itu masih kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan. Pastikan bahaya, Mas. Agar kalian tidak usah mengikuti raga itu kembali. Biarkan saja. Ya seperti itulah Syekh Janggawana. Raga yang telah digunakan untuk kezaliman. Bagaimana saya tidak merasa khawatir? Yang saya takutkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh raga Syekh Janggawana akan membuat sebuah kerusakan yang begitu amat dalam di dalam kehidupan manusia. Selagi raga saya masih dikendalikan oleh orang yang jahat, besar kemungkinan raga itu digunakan bersifat untuk menghancurkan. Aman orang, Pak. Saman. Bagaimana? Apakah sudah mendapatkan jawaban Nyalain. dari Mang Agung? Satu jaminan. Saya selain informasi yang saya bawakan kepadamu, guru saya ini juga ikut hadir dan ingin bertemu dengan. Assalamualaikum, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal manusia. Salam kenal, Mas. Apa beliau ini Syekh Subari? Benar. Bagaimana Syekh Subari? Ya, jangan sudah lihat sendiri keadaannya seperti itu. Ya, ini memang kejadian yang sangat tidak menyenangkan, khususnya bagi Syekh Abdul Latif. Awalnya, saya tidak menyangka dan tidak percaya atas apa yang diceritakan oleh Syekh Abdul Lutfi mengenai jasad yang dibangkitkan kembali oleh manusia, lalu dipergunakan untuk kezaliman.